Setelah tahun lalu sukses sama Vivo X Fold 3 Pro, penerusnya udah ada nih, Vivo X Fold 5 resmi rilis di Indonesia. Minim teaser, bocoran, tiba-tiba dia diumumin barengan sama Vivo V60. HP lipatnya ini tentu dia makin tipis, makin ringan, tetap mewah, tapi dengan harga yang lebih murah. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, mungkin sebagian ya ada yang sedikit berbeda dengan smartphone Vivo terbaru ini. Ya, beda nama, karena yang baru ini tidak ada kata Pro di belakang. Jadi walaupun angkanya lebih baru ya, X Fold 5, tapi ini bukan versi Pro. Hal pertama dari Vivo X Fold 5 itu udah pasti desain. Secara tampilan, smartphone ini masih ada sih miripnya, tapi dengan sedikit perbedaan. Yang pertama ada pada penempatan logo Vivo di bagian back cover yang geser, serta susunan dari bagian kameranya. Habis itu, di versi baru ini, smartphone juga hadir dengan bodi yang lebih tipis dan lebih ringan. Selisihnya itu lumayan banget loh. Tahun lalu aja saya udah sempat bilang kalau Vivo X Fold 3 Pro itu tipisnya mantep dan berasa premium banget. X Fold 5 naik level lagi. Emang Vivo nggak ngeklaim smartphone-nya sebagai yang paling tipis, paling ringan, tapi tetap ini mantep banget. Enak dipegang dan nggak berasa tebal. Masuk kantong juga oke loh, sekalipun udah pakai casing bawaannya. Dipegang dalam kondisi terlipat begini, menurut saya masih nyaman sekali dengan tipisnya tadi. Rasio layarnya juga pas ya, sehingga nggak harus selalu kita buka lipatan HP-nya pas dirasa emang lagi nggak perlu gitu. Misal kita buat pakai HP-nya scrolling timeline, ngetik bales chat, email, atau pesan ojol, itu udah cukup banget. By the way, kalau kita ngomongin secara specs, cover screen-nya dari Vivo X Fold 5 ini udah bagus banget. Panelnya AMOLED LTPO, resolusinya tinggi, refresh rate adaptif 1-120 Hz, dan dia punya kecerahan hingga 4500 nits. Udah spek layar yang menurut saya flagship banget sih sebenarnya. Jadi kalau emang mau dipakai nonton atau main game sekalipun ya nyaman-nyaman aja. Cuma sayang dong, namanya juga smartphone foldable, kita pakai layar yang lebih gede. Untuk layar utamanya yang di dalam ini, speknya masih sama dengan cover screen tadi, beda di resolusi aja karena emang layarnya kan lebih gede. Nah ini baru menurut saya bakal lebih pas untuk multimedia karena visualnya ya bagus, gak usah ditanya lah, namanya juga layar flagship, enak di mata dan sangat memuaskan. Saya udah enak dilihat dari desain handphonenya, dari layarnya yang cakep, Vivo nggak ngelupain juga dari segi build quality smartphone yang ditingkatkan banget. Nah ini menjadi satu poin yang terlihat diseriusin sama Vivo dengan peningkatan pada sertifikasi tahan air dan debu yang lebih maksimal. Nah ini bikin smartphone-nya menjadi smartphone lipat paling kuat saat ini dalam urusan tahan air dan debu. Klaim Vivo, dia tuh juga bisa kerendam air sampai kedalaman 3 meter dalam waktu 30 menit, bahkan dalam kondisi sambil kita buka tutup lipatan dalam air. Mantap banget ya. Kena debu atau mungkin partikel-partikel bubuk gitu juga aman banget, smartphone ada kedap, dan ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan sekali dibandingkan versi sebelumnya. Jadi kalau dari segi desain udah bagus, build quality juga mantap banget di X Fold 5 yang beneran meningkat menjadi sangat baik dibandingkan versi sebelumnya. Nah dengan desain yang lebih tipis dan makin ringan, Vivo juga ternyata bisa pasang baterai yang semakin besar di Vivo X Fold 5. 6000 mAh. Ini adalah angka terbesar untuk sebuah smartphone lipat saat ini. Daya tahan pemakaian ya sudah lah ya, bagus ya, sangat cukup untuk smartphone lipat sekalipun buat seorang power user ya. Emang konsumsi baterai dari smartphone ini akan bergantung seberapa sering kita pakai smartphone-nya di cover screen atau di layar utama yang lebih gede. Kalau kita pakai layar yang lebih gede ya otomatis konsumsi baterainya juga akan lebih tinggi. Tapi balik lagi, tidak dengan selisih yang signifikan. Untuk ngecasnya juga masih cukup cepat kok ya, dengan 80 watt. Jadi untuk ngisi full charge atau misalnya kita lagi punya waktu yang sedikit, ya ini tetap bisa banget. Ngomong-ngomong soal smartphone fold-nya Vivo, ya dari tahun ke tahun kita udah pasti penasaran sama bagian kameranya. Sistemnya triple kamera di bagian belakang 50 megapiksel semua lensa ya. Jadi udah pakai Zeiss 50 megapiksel, tapi yang highlight sekarang itu adalah lensa Zeiss telephoto dengan sensor IMX882 yang punya jarak optikal 3x. Untuk kamera lain seperti yang di depan ini 20 megapiksel, begitu juga dengan kamera yang ada di bagian layar dalam. Sebelum lanjut ke soal hasil, saya mau sedikit info dari segi fitur bahwa X Fold 5 ini juga ngebawa beberapa yang sempat saya bahas di reviewnya Vivo V60. Contoh seperti AI for Season ya untuk ganti-ganti musim, dan juga ada AI untuk ngebuat foto zoomnya tetap oke ya, di atas 3x itu bakal kelihatan lebih maksimal. Optimalnya pas saya cobain sih memang sampai di 10x ya, sedangkan kalau di atas itu udah bakal kelihatan ada penurunannya. So langsung aja kita ngebahas soal hasil foto dari X Fold 5. Nah ini adalah sebuah smartphone foldable
yang sangat bikin pede untuk diajak foto-foto atau ambil video. Lensa utamanya bisa dapetin detail yang baik sekali ditambah dengan processing ala Zeiss yang tajam. Paling enak nih buat foto kayak makanan, bunga, atau objek lainnya yang pingin kita tonjolin detailnya. Foto subjek orang juga tentunya bagus ya, nggak mengecewakan sama sekali. Dengan preset warna default yang vivid, ya karakternya memang eye pleasing sekali. Kalau mau yang kelihatan lebih natural, selalu ada pilihan Zeiss yang bisa dicobai, tapi untuk user casual kebanyakan kayaknya sih akan lebih senang pakai yang vivid. Sedikit catatan dari segi preferensi saya aja nih, Vivo di sini masih sering bikin exposure itu sedikit lebih tinggi lah. Jadi biasanya saya tuh fokus, habis itu saya turunin sedikit ya exposure-nya untuk dapetin foto yang saya mau. Tapi balik lagi, ini kan soal preferensi aja. Ya tiap orang pasti beda. Nah untuk kondisi low light, hasilnya dari si X Fold 5 juga tergolong bagus. Sebenarnya nggak ada komplain selama kita pakai foto di tempat yang tidak terlalu gelap. Detail mungkin di beberapa situasi bisa kelihatan jadi sedikit lebih soft ya, tapi nggak masalah sama sekali. Kemudian untuk telefotonya tadi, dengan jarak 3x ini untuk mengabadikan objek atau subjek dengan jarak dekat atau menengah, udah sangat mencukupi. Detailnya bagus dan tajam, terus buat multifocal portrait juga cakep kok dengan bokeh rapi yang manjain mata. Habis itu, kalau buat 10x ini juga masih oke dengan bantuan AI-nya tadi, tapi dengan syarat ya, apa yang difoto itu jaraknya bukan yang terlalu jauh. Jadi misalnya objeknya tuh udah bagus nih di 3x, tapi kita pengen deketin lagi, ya pakai 10, hasilnya masih oke. Cuma kalau kita pengen ngambil yang jauh beneran, ya apalagi udah jaraknya di atas 10x, nah saya ngeliat di sini detailnya bakal tidak setajam kalau yang lebih dekat. Dalam kondisi lain lagi, shutter speed memang cenderung dibuat lebih lambat ya, seperti saya cobain di sini nonton pertunjukan. Ya jadi kalau misalnya yang difoto itu adalah orang ditambah dengan gerakan yang cukup aktif, sulit untuk mendapatkan foto yang tajam atau freeze ya. Namun kalau dalam kondisi cahaya yang bagus, misal kita telefoto, lagi traveling, jalan-jalan siang-siang sih hasilnya sama sekali nggak ngecewain. Lensa ultrawide, nah ini 50 megapiksel, hasilnya oke dalam kondisi cahaya yang baik, tapi tetap saya tidak merekomendasikan digunakan dalam kondisi low light. Kamera depan di bagian cover screen hasilnya oke lah, ya begitu pula dengan kamera yang ada di dalam layar nih, layar utama yang di pojokan. Tapi kalau misalnya kalian pengen selfie, seperti biasa tidak bosan-bosan saya mengingatkan, pakailah kamera utama dibantu dengan preview dari cover screen-nya. Ya jangan lupa pas foto matanya lihat ke kamera, jangan lihat ke layar supaya hasilnya lebih benar. Lanjut ke bagian video, kamera belakang sih sebenarnya nggak ada masalah ya, udah bagus karena udah bisa merekam hingga 4K 60 di semua lensa. Nah yang kurang justru adalah di kamera depan nih, karena kamera yang di cover screen atau yang di dalam layar itu mentok cuma di 1080p aja. Sayang banget sebenarnya. Jadi sama kayak selfie tadi, ya misalnya pengen ngevlog ya, kamera belakang aja dibantu sama cover screen untuk hasil yang jauh lebih proper. Dari segi hasil, lensa utama 1x atau telefoto 3x ini masih bagus untuk video, sedangkan untuk 10x, apalagi di pencahayaan yang menantang seperti tempat yang gelap, ini bakalan kelihatan kurang maksimal. Nah, yang sekarang kalian lihat ini adalah perekaman video dengan Vivo X Fold 5. Ya, dia bisa pakai resolusi 4K sampai 60 fps di semua lensa. Ini lensa ultrawide, telefoto, lensa utama, semua bisa dipindah-pindahin juga. Jadi misalnya mau pindah ke ultrawide, ya, buat hasil lebih lebar, hasilnya kayak gini. Kita balik ke satu, saya mundur sedikit, kita pakai 3x ya, hasilnya kayak gini, ya masih oke. Coba kita pindah sini sedikit, nah balik ke 1x, sini, nah kalau sambil ada sedikit jalan, kita cari matahari sedikit di situ. Nah, ada matahari di sebelah sana, dynamic range-nya bisa dilihat tuh gimana. Nah, itu dia. Nah masih oke lah sebenarnya. Oke, jadi itu dia buat sedikit pakai kamera belakang. Habisnya kita lanjut ke kamera depannya Vivo X Fold 5. Ya masih oke atau enggak, dan juga nanti ada kondisi low light-nya juga. Nah sekarang kita lanjut ke kamera depan. Ya ini emang udah time skip beberapa hari setelah video yang sebelumnya kalian tonton, makanya rambut saya udah beda. Nah ini pakai kamera depannya dari Vivo X Fold 5 yang sayang hanya di 1080p aja. Jadi emang paling bener udah ngevlog pakai kamera utama kita bantu dengan cover screen. Coba kita lihat seberapa jauh bedanya. Nah sekarang ini dia hasil video kalau direkam pakai kamera utama dibantu sama cover screen. Jauh kan bedanya. Emang ini jauh lebih proper lah, lebih beres kalau dipakai untuk ngevlog. Hasilnya kayak gini. Kalau kalian pengen lihat prosesnya, nah nih kayak gini nih. Tuh
seperti inilah kurang lebihnya. Jadi kalau mau vlog pakai gini aja karena hasilnya jelas akan jauh lebih proper dibandingkan pakai kamera depan atau kamera di dalam layar. Oke, sekarang kita pindah posisi low light lah, kita lihat juga hasilnya kayak gimana. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam ruangan untuk testing low light di studio aja, karena mungkin kalian bisa dengar lagi hujan di luar, jadi saya dalam ruangan aja. Nah, ini ada replika stadion tim yang lagi lucu-lucunya, kita bisa dilihat. Nah, ini ada Lego juga di atas, ini warna hitam dan dia ada di bawah lampu sih, jadi mungkin masih kelihatan cukup terang, tapi detailnya bagus ya. Kita bisa lihat ini 3x. Mantap sekali detailnya, terjaga dengan baik. Untuk video-video debu-debunya tuh kelihatan banget, mantap. Kita balik dulu ke satu, sekarang kita pindah ke meja. Nah, itu ada buku-buku ya di bawah lampu, detail ya, itu daun-daunan bohongan. Ada buku pas banget di bawah lampu. Kalau saya geser, nah tuh, ya, kalau gelap begini, kalau di lampu begini. Sekarang baru nih, kalau orang dalam ruangan lampunya di sana, ada satu juga di sini samping. Hasilnya kayak gini, audio bisa kalian denger ya, sejernih apa dengan situasi di luar lagi hujan. Bisa kalian lihat skin tone, warna, autofocus, apapun itu bisa langsung cek sini dari hasilnya Vivo X Fold 5. Oke atau enggak silahkan komen aja di bawah, kalau menurut saya sih hasilnya udah oke. Tapi apapun itu tulis saja. Oke, kayak itu aja, kita langsung ke bagian berikutnya. Nah, berikut ya, itu adalah hasil dari kamera depan yang yaitu dia 1080p, sayang sekali. Ya, hasilnya seperti ini, dan tetap saya sangat merekomendasikan sudah pakai kamera utama aja untuk hasil yang jauh lebih proper. Jadi itu dia, kita udah ngebahas kameranya Vivo X Fold 5 dari foto udah banyak, video juga udah. Ya, langsung aja kita masuk ke section berikutnya untuk ngebahas smartphone baru Vivo. Nah, itu dia, tadi kita udah ngebahas cukup panjang soal kamera, dan satu lagi sebelum ke closing, bahas tentang performa dari si X Fold 5. Ini sebenarnya nggak panjang-panjang dan sengaja saya bahas terakhir karena bagian ini tuh seperti tidak banyak berubah dibandingkan X Fold 3 Pro yang rilis tahun lalu. Smartphone baru ini masih menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Ya, sama sekali nggak jelek sebenarnya, tapi kalau dia pakai 8 Elite, wah bakal lebih cakep lagi harusnya. Nggak cuma ya dari segi kencengnya doang, namun dari baterai juga bisa jadi akan lebih efisien kalau dengan chipset yang lebih baru. Mungkin bisa dimaafkan karena smartphone ini kan bukan atau tidak ada kata pro-nya tadi ya. Jadi yang tahun lalu kan ada pro, yang ini enggak. Secara performa benchmark tetap bagus, nggak jelek ya. Performa pemakaian juga mayoritas lancar dan nyaman sekali. Nggak ada problem ya selama saya cobain, karena gimana pun Snapdragon 8 Gen 3 tetap levelan flagship. Multitasking masih sangat oke di layar besarnya. Yang standar split screen ya bisa dong kayak gini, tapi nggak cuma itu, sekarang ditambah dengan fitur multitasking baru yang dikasih nama Origin Workbench. Nah, sebelum pada salah kaprah, Vivo X Fold 5 ini masih menggunakan Vantage OS 15 dengan Android 15. Jadi bukan Origin OS ya, seperti nama fiturnya tadi. Pas pertama kali ngaktifin fitur ini, saya langsung keinget dengan fitur Stage Manager. Jadi ada satu layar besar untuk tugas utama, kemudian ditambah dengan jendela-jendela kecil aplikasi di bagian samping. Ini bisa buka sampai 5 aplikasi pas saya cobain. Satu yang utama, sedangkan 4 yang kecil-kecil itu ditaruh Windows di pinggir-pinggir. Pasti pakai, animasi dan perpindahan aplikasinya sih mulus, dan ini emang bisa jalan dengan lancar selama yang dipasang itu bukan aplikasi yang berat kayak game. Bisa aja sih sebenarnya ada game, tapi kalau game yang kita mainkan ya itu biasanya emang FPS-nya nggak akan sebagus pas dia jalan sendiri secara full screen. Di luar testing tersebut, ya fitur ini bisa banget dipakai kok buat mereka yang emang orangnya multitasking banget. Untuk pakai fitur ini, cara pertama itu adalah kita harus aktifin dulu ya di menu setting. Habis itu kalau udah, nanti ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk ngaktifin. Kita bisa mencet di bagian tengah layar kayak begini, atau bisa juga kita nge-swipe ke arah tengah dari pojok kanan layar seperti sekarang. Nah, jadi kayak gini. Tinggal pilih deh aplikasi apa aja yang pengen kita pakai barengan di bagian samping. Kalau menurut kalian gimana nih metode multitaskingnya yang dikasih Vivo di X Fold 5 si Origin Workbench? Asik atau enggak? Coba tulisin komen kalian di bawah. Jadi itu dia secara keseluruhan kalau kita ngomongin soal Vivo X Fold 5, smartphone yang bisa dibilang kejutan Vivo untuk tahun ini. Ini adalah sebuah smartphone yang upgrade bagus sih menurut saya dari X Fold 3 Pro. Walaupun dia nggak ada label Pro-nya, tapi peningkatannya itu sama sekali nggak sedikit. Yang paling utama udah pasti dari segi desain, dia lebih tipis, build quality juga jauh lebih baik. Selain itu nggak ketinggalan kamera dengan sensor baru serta baterai yang lebih besar. Soal chipset yang bukan 8 Elite mungkin emang cukup disayangkan ya kalau untuk para entusias, tapi kalau buat casual user yang lebih mementingkan kamera berkualitas untuk foto-foto dari sebuah smartphone foldable, X Fold 5 layak banget dipertimbangkan.
banget. Apalagi dengan harga retail nih yang resmi itu sangat menarik dan lebih murah dibandingkan kompetitor lain. Jadi kalau emang kalian tertarik ya, sempat pingin beli X Fold 3 Pro tapi ya belum beli, ya beli yang ini aja yang lebih baru karena peningkatannya nggak sedikit sama sekali dibandingkan yang sebelumnya. Buat yang penasaran untuk cek lebih lanjut, linknya seperti biasa ada di deskripsi. Oke, segitu aja dulu untuk video reviewnya kali ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.